Sekarang kita akan masuk ke perhitungan. Jadi di segmen ini saya akan membahas tentang perhitungan dan mengeluarkan datanya. Tapi segmen ini akan saya bagi dua. Yang pertama adalah kalkulasi dengan perhitungan TWS atau Classical Theory of Reverberation, dan satu lagi yang di SPPS kalau di sini. Jadi pada dasarnya yang membedakan antara kedua metode ini adalah kalau metode yang atas dia menggunakan pendekatan Sabin. Jadi kalau Sabin itu sebenarnya secara konsep dia menggunakan perhitungan tentang perhitungan terkait dengan material-materialnya. Sementara kalau SPPS ini menggunakan konsep semacam weight tracing. Jadi kalau yang di atas ini akan menghitung berdasarkan teori, kalau yang di bawah dia pada dasarnya akan mengeluarkan respon impuls dari simulasi yang ada. Yang membedakan dengan software yang lain, kalau di CAD akustik setelah kita mengeluarkan impuls responnya kita bisa melakukan arealisasi. Nah, di sini tidak bisa, tapi tidak apa-apa karena parameter yang dikeluarkannya juga sebenarnya cukup banyak sehingga sangat sangat bagus sekali digunakan terutama untuk mengajarkan konsep akustik dan simulasi akustik terutama di dunia pendidikan. Kita akan mulai untuk classical theory of reverberation. Jadi ini ada beberapa parameter yang bisa dimasukkan. Yang pertama, untuk meshing kita tidak perlu mengubah apa-apa karena meshing kita juga sebenarnya bagus, tidak ada masalah. Lalu ini kita bisa atur apakah kita mau memasukkan absorpsi dari atmosfer dan apakah kita mau mengekspor surface receiver for each frequency band. Jadi kita punya surface receiver-nya untuk tiap frekuensi. Ini kita buat default saja dulu. Jadi caranya melakukan kalkulasi, kita klik kanan di sini, lalu klik run calculation. Tidak terlalu lama. Nanti di sini akan ada hasilnya nih. Nah, kita buka di sini. Jadi ada direct field, ada punctual receiver, total field, total fit, dan main result. Jadi misalnya kita buka yang direct field ini. Jadi direct field ini dia ada parameter seperti misalnya katakanlah si surface receiver ini. Nah, si receiver ini sebenarnya kita bisa dilihat nih karakteristik dia distribusi suaranya seperti apa. Ini seperti ini. Kalau misalnya saya lihat, ini bisa terlihat nih, ini karakteristik distribusi suaranya seperti apa. Lalu kalau misalnya mau dilihat di frekuensi 1 kilo, tinggal dibuka, klik kanan, load animation, cumulating sound level. Jadi adalah tingkat tekanan suara kumulasi di dalam ruangannya seperti apa. Ini ada satu-satu, nanti kalau mau kita keluarkan yang global. Jadi kalau global, kita keluarkan sini. Ini keluar secara umumnya, globalnya seperti ini. Nanti parameter yang lain ini adalah sumber suara yang direct field, jadi yang langsung. Nah, kalau si punctual receiver kita akan dapat parameter di bagian di ininya, di titik penerima yang kita sudah definisikan. Jadi di sini akan keluar parameter seperti SPL directnya berapa, total sabinnya total dB SPL-nya di situ berapa. Jadi dari yang direct dan pantulannya seperti apa? Ini kalau yang ini yang dari suara langsung saja, yang ini dengan suara pantulannya dengan pendekatan Sabin dan pendekatan Airing. Dan ini untuk data ini tinggal dibuka saja. Nah, untuk total field ini dia menggambarkan surface receiver. Jadi coba kita buka saja yang global. Nah, ini menggambarkan jadi kalau yang direct field ini menggambarkan suara langsungnya, sementara kalau yang yang total field ini menggambarkan suara langsung dan suara pantulnya seperti apa. Ini kalau misalnya kita lihat ini sampai di sini, ini yang berdasarkan Airing, yang ini yang berdasarkan Sabin. Kita coba yang global saja. Ini yang berdasarkan Sabin. Jadi bisa dilihat bagaimana pola distribusi suaranya seperti apa. Nah, di sini dia juga mengeluarkan parameter main result. Nah, kalau main result ini kalau kita mau menghitung melihat waktu dengung Airing dan waktu dengung Sabinnya berapa bisa dilihat di sini. Ini bisa dilihat nih time reverberation, TR itu time reverberation Sabin dari berbagai frekuensi. Dan ini time reverberation untuk yang Airing. Ini kelihatan. Jadi ini berdasarkan perhitungan berapa
Kita bisa lihat di sini. Jadi itu parameter yang kalau misalnya parameter angkanya yang ingin dikeluarkan bisa di-copy di situ. Sisanya hanya file konfigurasi. Jadi nggak bisa dilihat datanya, tapi pada dasarnya itu data yang bisa dikeluarkan dari perhitungan yang classical theory of reverberation. Nah, satu lagi adalah berbasis SPPS. Untuk yang SPPS ini kita bisa mengatur beberapa pengaturan. Misalnya, kita bisa mengeluarkan frekuensinya di berapa saja. Saya coba tidak terlalu banyak saja supaya menunjukkannya lebih mudah. Kita ambil hanya di parameter di frekuensi 125 sampai ke 125 sampai ke 4 kilo di di 1 oktav. Jadi kita cek yang lain. 1 kilo kita pakai, 2 kilo kita pakai, 4 kilo kita pakai, misalnya sampai 8 kilo lah. Ini yang kita gunakan. Meshing kita tidak perlu ubah-ubah lagi karena itu tadi keunggulan kita membuat geometrinya sendiri, kita tahu bagaimana bentuk yang kita inginkan. Untuk properties kita bisa masukkan di sini misalnya pengaturan kalkulasi absorpsinya seperti apa, ataukah kita hanya ingin menghitung direct field saja yang dari utamanya atau semuanya seperti apa, ataukah kalau misalnya kita punya dua ruangan apakah kita mau menghitung transmisinya juga seperti apa. Ini kita masukkan saja. Nanti setelah kita, kalau tidak dibiarkan juga tidak apa-apa, silahkan nanti kalau mau dicoba-coba sendiri silahkan. Nanti kita klik kanan di sini, lalu run calculation. Kita tunggu sebentar. Nah, nanti hasilnya akan ada di result ini, di bagian SPPS. Dan enaknya ini sebenarnya kalau di Isimpa ini, kalau kita melakukan kalkulasi, dia tidak akan menimpa kalkulasi yang lama. Jadi kita akan punya kalkulasi-kalkulasi di bawah yang bisa kita buka. Ini nanti ada beberapa yang bisa ditampilkan di sini, misalnya animasi intensitasnya seperti apa. Jadi ini kalau diklik kanan, akan terlihat animasi seperti apa pantulannya. Jadi misalnya kita pause, ini melihatkan animasinya seperti apa, tapi memang tampilannya seperti ini. Lalu sebentar. Nanti ada juga parameter yang lain seperti punctuality first. Nah, punctuality first ini adalah menunjukkan parameter yang diterima di titik ukur. Ada beberapa parameter: advanced sound level, punctuality for intensity, sound level, dan sound level per source. Ini kalau diklik akan keluar datanya seperti ini nih. Untuk lateral sound level, jadi untuk lateral sound level ini menunjukkan bagaimana suara dari berbagai pada waktu yang berbeda-beda pada sudut yang berbeda-beda. Jadi untuk melihat lateral atau pantulan dari samping. Untuk yang punctual intensity, ini ada bagaimana intensitas suara yang berubah-ubah pada waktu yang berbeda-beda di sumbu yang berbeda-beda. Jadi ada sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Ini kalau misalnya lihat itu ada sound level. Sound level ini menggambarkan bagaimana ini si total spektrum di dalam ruangannya seperti apa. Ini sound levelnya berdasarkan kurva Schroeder. Jadi bagaimana decay di dalam ruangan tersebut. Ada data sound level pada frekuensi pada waktu yang berbeda-beda. Jadi ini menunjukkan suara yang diterima di satu titik itu dari berbagai sumber suara pada waktu yang berbeda-beda. Ada sound level per source. Kalau sound level per source ini dia menghitung dari kontribusi dari tiap sumber suara. Kalau misalnya kita pakai ada beberapa sumber suara, nanti akan ada dari source 1 berapa, source 2 berapa, source 3 berapa. Nah, di sini dia ada perhitungan yang lain. Jadi kalau misalnya ini kita klik kanan nih yang advanced sound level, kalau kita calculate acoustic parameter, dia akan menghitung nilai lateral fraction dan LF dan LFC. Jadi di sini LF 80 ml, LFC 80 ml. Kita bisa ganti juga, tapi sementara kita pakai LF dan LFC yang 80 ml.
Nanti di sini akan keluar tambahan informasi seperti ini. Jadi Advanced Acoustic Parameter, kalau kita klik double, akan keluar nih LF, LFC, LG. LG ini terkait dengan sumber suara langsung, dan G-nya berapa. Ini menunjukkan apa namanya, sumber suara yang arahnya dari samping. Kalau yang sound level ini, kita juga bisa kalau diklik kanan, saya ulang lagi, yang sound level, saya klik kanan, calculate acoustic parameter, kita bisa mengeluarkan parameter yang ada di ISO. Misalnya kita mengeluarkan clarity nih, C50, C80 kita keluarkan. Lalu definition D, kita ingin memakai D50. Lalu kita pengen waktu dengung nih RT, kita pakai RT 15 dB. Jadi RT ini kan pada dasarnya RT 60 gitu. Cuma pendekatan kan ada macam-macam tuh, ada pakai pendekatan 10 desibel terus diekstrapolasi, 20 desibel ekstrapolasi, 30 desibel ekstrapolasi. Itu bisa dikeluarkan. Nanti untuk STI sendiri kita juga bisa melakukan memasukkan kurva NC-nya, tapi ini sebenarnya saya belum elaborasi lebih lanjut, jadi hanya fokus ketiga ini. Begitu kita oke, akan keluar parameter ini nih, acoustic parameter. Jadi akan keluar parameter misalnya sound levelnya berapa di titik itu secara overall, dalam dBA-nya berapa, C50-nya berapa, D80-nya berapa, D50-nya berapa, TS keluar, RT15 ini waktu dengung RT15, ini berdasarkan respon impuls, T30-nya berapa, EDT-nya berapa, lalu ada parameter STI, jadi ST dan STI. Jadi ST dan STI ini menggambarkan bagaimana kejelasan suara ucap apabila kita masukkan aspek kebisingan ruangannya. Ada sound transmission, ada sound transmission index. Ini dikeluarkan juga parameternya. Nanti kalau yang sudah curve tadi, kelihatannya tadi kalau tidak salah sudah, ini data dari data yang curve tadi, ini sebenarnya datanya mengambil dari sini. Ini yang kalau sumber suara dari titik. Nah, kalau untuk sumber suara bidang, dia bisa dikeluarkan juga. Saya coba tunjukkan yang global. Ini kita bisa nih keluarkan apa acoustic parameter yang mau dikeluarkan. Misalnya kayak saya ingin melihat distribusi D50-nya seperti apa. Nanti kalau yang atas ini yang misalnya D50-nya keluar, nanti kalau load animation lihat. Nah, ini menggambarkan bagaimana distribusi D50 di dalam ruangan secara overall. Kalau misalnya mau dilihat di 1 kilo, kita bisa acoustic parameter keluarkan misalnya D50. Nanti kita bisa keluarkan bagaimana distribusi suaranya di distribusi parameter D50 di frekuensi 1 kilo, dan ini menggambarkan misalnya di sini di atas 80%. Jadi cukup cukup lumayan lah, cukup intuitif gitu. Kita coba keluarkan parameter yang lain. Misalnya katakanlah si clarity atau waktu dengung. Nanti ada keluar nih RT15 sama RT30. Misalnya kita keluarkan RT30. Nah, ini distribusinya, pola distribusi waktu dengungnya seperti apa. Itu cukup membantu dan cukup bisa menggambarkan bagaimana karakter di dalam ruangan. Lalu untuk yang ini adalah statistik partikel yang digunakan dalam eksperimen. Jadi ada yang diabsorb oleh material berapa, yang diserap oleh material berapa. Nah, total partikel yang digunakan ada berapa. Jadi kalau di cat akustik atau apa sebanding dengan rilisnya. Nah, untuk total energi kita bisa juga mengeluarkan nih ada beberapa parameter. Nah, yang membedakan total energi dan punctual receiver ini, kalau punctual receiver ini akan mengacu ke titik ukur tertentu. Sementara kalau total energi, dia akan menggambarkan karakteristik secara umumnya seperti apa. Ini karakteristik total di ruangan itu gitu. Jadi dari berbagai titik yang ada di ruangan, dia akan mengeluarkan parameternya kalau kita menggunakan beberapa titik receiver. Ini juga si acoustic parameternya keluar juga nih. D50 dan segala macamnya dia juga keluar. Shoulder curve-nya ini data yang tadi. Cuma itu tadi kalau si punctual receiver itu hanya dari satu titik penerima. Kalau kita menggunakan banyak titik penerima,
Ini yang total energi ini menggambarkan menggambarkan keseluruhan dari berbagai titik yang ada di ruangan. Jadi itu sekilas tentang itu tadi sekilas tentang waktu tentang ISIMPA. Kita silahkan dielaborasi lebih lanjut. Ini contoh bagaimana perubahan energi suaranya pada waktu yang berbeda-beda. Ini juga ada beberapa, jadi sebenarnya ada beberapa yang bisa ditunjukkan, tapi saya sendiri memang belum banyak mengelaborasi lebih lanjut gitu, karena si software ini juga saya baru mencobanya belum terlalu lama. Tapi punya potensi yang besar lah untuk bagaimana kita mengajarkan akustik untuk pendidikan, terutama di saat software-software yang lain harus berbayar, dan ini adalah alternatif yang sangat baik kalau menurut saya untuk software yang sifatnya gratis. Itu saja materi dari saya terkait dengan bagaimana kita melakukan simulasi akustik ruang dengan ISIMPA. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video yang lainnya. Terima kasih.